Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Nurhaliza dari kelas 12 IPS 3 absen 9, tempat tanggal lahir 18 Juni 2004, hobi saya berolahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran geografi kelas 12. Kegiatan pembelajaran 1. Pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran dari pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi, yaitu setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan kalian mampu memahami konsep dan perencanaan transportasi dengan baik. 1. Konsep transportasi. Nah, sebelumnya kita bahas dari pengertian jaringan transportasi. Istilah transportasi berasal dari bahasa Latin yaitu transporter, terdiri atas kata trans yang berarti seberang atau sebelah lain dan kata portet yang berarti mengangkut atau membawa. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpulan dan ruang kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas. Nah, pengertian transportasi para ahli. Yang pertama, Papa Costas 1987 mengatakan bahwa transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu berdasarkan arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. Yang kedua, Morlock 1978 mendefinisikan transportasi suatu tindakan, proses, atau hal yang sedang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang ketiga, Warpani 2002 mengatakan bahwa transportasi atau perangkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari suatu tempat asal ke tempat lain tujuan dengan menggunakan sarana kendaraan. B. Pengelompokan jalan menurut sistem fungsi dan status. 1. Pengelompokan jalan menurut sistem. Sistem jaringan jalan terbagi menjadi dua, yaitu A. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional. B. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 2. Pengelompokan jalan menurut fungsi. A. Jalan arteri berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. B. Jalan kolektor berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang. C. Jalan lokal berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. D. Jalan lingkungan berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat. 3. Pengelompokan jalan menurut status. Yang pertama, jalan nasional. Kedua, jalan kabupaten. Ketiga, jalan desa. Keempat, jalan kota. Yang kelima, jalan provinsi. Nah, berikut ini contoh-contoh gambarnya. C. Parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi. Ada dua faktor yang menjadi parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi. 1. Aksesibilitas. Yang kedua, bangkitan dan pergerakan. 2. Perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan memprediksi kebutuhan transportasi di masa yang akan datang. Tujuan dari perencanaan transportasi yaitu untuk mencari penyelesaian masalah transportasi dengan cara yang paling tepat dengan menggunakan sumber daya yang ada. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan transportasi. 1. Sarana yang telah ada didaya gunakan secara optimum dan ditunjukkan guna merancang dan membangun berbagai sarana baru. 2. Sarana harus direncanakan untuk memenuhi kehidupan lalu lintas yang sudah ada maupun yang akan ada, diletakkan pada lokasi yang tepat dalam daerah atau kota secara ekonomi, harus dapat dipertanggungjawabkan. 3. Perangkutan harus memberikan keuntungan maksimum kepada masyarakat dan meminimumkan penggunaan waktu dan biaya. 4. Pada saat yang sama harus diperhitungkan pula peningkatan tuntutan akan perkembangan kota atau tata guna lahan atau perluasan wilayah perkota. Tahapan proses perencanaan. 1. Pendapatan kondisi. 2. Kebijakan pemerintah. 3. Perkiraan perkembangan. 4. Perkiraan lalu lintas.
penginderaan jauh, yaitu untuk kajian transportasi untuk penyediaan data penggunaan lahan, pengumpulan data sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. Mungkin sekian dari mata pelajaran geografi kelas 12 tentang pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.